Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Arya Anggara dari kelas 2F. Saya atas nama Marsal dari kelas 2F. Saya atas nama Muhammad Ikram Hasan Masri dari kelas 2F. Di sini kita akan menjelaskan tentang skala maturity dalam framework COVID. Nah, baik. Yang pertama, dalam era digital saat ini, teknologi informasi tidak lagi menjadi sekedar alat bantu, melainkan sudah menjadi bagian penting dari masyarakat. Dan melainkan sudah operasional organisasi untuk memastikan bahwa teknologi ini memberikan nilai maksimal bagi bisnis dan tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu. Maka organisasi perlu menerapkan tata kelola TI atau IT governance yang baik. Salah satu pendekatan global yang digunakan secara luas adalah framework COVID, Control Objective for Informasi and Related Technology, yang dikembangkan oleh ISAKA. Salah satu komponen penting dalam COVID adalah skala maturity atau tingkat kematangan proses. Skala ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proses tata kelola dan manajemen TI telah diterapkan secara efektif dan efisien dalam berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan untuk merancang strategi peningkatan berkelanjutan. Nah, kemudian apa itu skala maturity COVID? Di sini saya akan menjelaskan. Secara umum, maturity berarti kematangan dalam konteks COVID. Skala maturity adalah pengukuran tingkat kematangan suatu proses TI dalam organisasi berdasarkan konsistensi, dokumentasi, pengelolaan, dan optimal proses tersebut. Nah, COVID menggunakan skala maturity untuk setiap proses dalam frameworknya, yang memungkinkan organisasi untuk pertama, mengetahui posisi saat ini atau biasa disebut current stage dari penerapan proses. Yang kedua, menentukan target maturity, biasa disebut desired state, yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan atau gap dan merancang langkah-langkah perbaikan. Nah, yang terakhir, penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan evidence atau bukti nyata, bukan sekedar asumsi. 6 level skala maturity COVID. COVID memiliki 6 tingkatan maturity, yaitu dengan level 0 sampai level 5. Masing-masing level menggambarkan karakteristik, kelemahan, dan tingkat kontrol proses yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tiap level secara rinci. Level 0, non-existent atau tidak ada. Deskripsi: pada level ini, proses TI tidak ada sama sekali atau jika pun ada, tidak dikenali oleh organisasi. Karakteristik: tidak ada pengakuan bahwa proses tersebut penting. Tidak ada dokumentasi atau aktivitas yang relevan. Sangat rentan terhadap risiko, kesalahan, dan ketidakefisienan. Contoh, organisasi tidak memiliki kebijakan pengaman data sama sekali. Level 1, initial, ad hoc, yaitu awal atau tidak terstruktur. Deskripsi: proses sudah mulai dijalankan namun masih bersifat sporadis, tidak terorganisir, dan tidak terdokumentasi. Karakteristik: pelaksanaan proses bergantung pada inisiatif individu. Tidak ada standar atau prosedur yang diikuti bersama. Hasil tidak konsisten dan sulit diprediksi. Contoh, pengelolaan akses sistem dilakukan berdasarkan permintaan tanpa standar pengetahuan hak akses. Level 2, repeatable but intuitive, berulang tapi intuitif. Deskripsi: proses dijalankan secara berulang dan konsisten oleh individu tertentu, tetapi masih bergantung pada pengalaman dan belum terdokumentasi secara formal. Karakteristik: sudah ada kebiasaan menjalankan proses. Proses belum terdokumentasi sehingga sulit dipelajari oleh staf baru. Masih terjadi ketergantungan tinggi pada personel kunci. Contohnya, seorang staf TI melakukan backup
data rutin, tetapi tidak ada panduan resmi atau jadwal formal. Level 3, definite proses, proses terdokumentasi dan standar. Deskripsi proses telah didefinisikan, didokumentasikan, dan disosialisasikan ke seluruh organisasi. Karakteristik proses standar berlaku umum, tidak bergantung pada individu. Ada kebijakan SOP, standar operating procedure, dan panduan kerja. Penerapan lebih konsisten antar bagian. Contoh, organisasi memiliki prosedur tertulis untuk pengelolaan insiden keamanan informasi. Level 4, managed and measurable, dikelola dan terukur. Deskripsi proses telah dikelola dengan baik dan dievaluasi secara berkala melalui pengukuran dan pelaporan. Karakteristik proses dijalankan sesuai standar dan hasilnya diukur. Ada indikator kinerja, KPI, dan metrik yang digunakan untuk evaluasi. Ada pelaporan rutin kepada manajemen. Contohnya, pengelolaan risiko TI dilakukan setiap kuartal dan dilaporkan ke Dewan Direksi. Level 5, optimal dan berkelanjutan. Deskripsi proses telah dioptimalkan secara menyeluruh dan mengalami perbaikan terus-menerus. Karakteristik, ada penggunaan teknologi canggih dan otomatisasi proses. Budaya perbaikan berkelanjutan tertanam dalam organisasi. Organisasi adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Contoh, sistem deteksi dini ancam keamanan TI sudah otomatis berbasis kecerdasan buatan dan terus diperbarui. Fungsi dan manfaat skala maturity COVID. Penerapan skala maturity memberikan berbagai manfaat penting bagi organisasi. 1. Evaluasi kinerja proses TI. Organisasi dapat melihat seberapa matang proses yang dijalankan. 2. Perencanaan strategis dan prioritas. Menentukan proses mana yang harus ditingkatkan lebih dulu dan beberapa target yang realistis. 3. Identifikasi kelemahan. Menemukan celah dan risiko dalam proses TI yang belum optimal. 4. Benchmarking dan pembandingan. Membandingkan kematangan proses dengan organisasi lain di industri yang sama. 5. Perbaikan berkelanjutan. Membentuk siklus evaluasi dan peningkatan proses secara terus-menerus. 6. Dukungan keputusan manajemen. Memberikan data objektif untuk mendukung investasi atau perubahan dalam sistem TI. Skala maturity dalam framework COVID merupakan alat yang berharga untuk menilai, mengelola, dan meningkatkan proses-proses TI dalam organisasi. Dengan memahami posisi saat ini dan target yang ingin dicapai, organisasi dapat menjalankan tata kelola TI yang lebih baik, lebih efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika bisnis yang terus berubah. Penerapan skala maturity tidak hanya tentang menaikkan level, tetapi juga tentang membangun budaya organisasi yang sadar akan pentingnya proses, kontrol, dan peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan teknologi informasi.